Sejauh aku nonton pamor-pamor keris ya Mas ya, kan kayak kita kayaknya mirip-mirip semua deh. Pamor itu adalah unsur inti dari keris. Karena kalau tidak ada pamor itu berarti bukan keris. Kan sebegitu banyaknya pamor kan Hmm. di dunia ini ya. Bisa nggak sih itu pamor tuh selalu ada kebaruan ini? Tuah kui mau ngambilnya juga dari soteri. Hmm. Salam sejahtera teman-teman. Kembali lagi bersama kami dalam program podcast Dunia Keris berjudul Saling Silang. Gimana kabarnya Mas Kevin hari ini? Sehat-sehat. Sehat-sehat. Ya. Teman-teman sekalian gimana kabarnya? Ya, sehat-sehat juga semoga ya. Sehat-sehat mas. Sehat. Kok kayak kenal. Si dulu. Ngerti orang gue? Ora. Aduh, skip. Oke. Jadi hari ini kita akan coba ngobrol-ngobrol karena kemarin kan kita sudah masuk ke keris ya Mas ya. Karena sejauh kemarin episode yang kemarin tuh kita ya wis lah grambiang kan. Ngono ya. Oh ini kerisnya sak om yo iki kerisnya siji tok. Ya. Berarti Kita akan mengupas tentang keris ini. Ya. ora sih. Ora ya. Orang mengupas tentang kerisnya. Ojo dikupas ya. Ojo, lebih kepada kita akan membicarakan. Oh. Ben panas lah kupingnya. Ya, tapi sebelum masuk ke itu, Mas, aku cukup penasaran dengan yang namanya dengan pamor. Oke. Yang menjadi unik dari keris kan ada pamor kan. Salah satunya. Ya, betul. Salah satunya keris unik itu kan ada pamornya. Hmm. Dan pamor itu Salah dibuat. satu keunikan dari keris itu bisa jadi karena pamornya. Oke, ya. Itu. Ada material khusus untuk membentuk pamor. Ya. Ada bahan nikel Nikel dan meteorit. dan bahan meteor. Nah, dari situ mungkin aku perlu diedukasi secara general sih ya Mas ya. Oke. Bahwa pamor itu jenisnya iki apa toh? Terus sebenarnya iki kan sejauh aku nonton pamor-pamor keris ya Mas ya, kan kayak kita kayaknya mirip-mirip semua deh. Secara apa nih? Secara look secara visualnya. Oh, skala tampilannya. Ya, secara visualnya. Nah, piye iki untuk mendasari aku mengenali pamor, apa Mas yang bisa? Untuk mendasari perihal pamor ya, berarti perkenalan tentang pamor. Yes. Perkenalan dengan pamor. Yes. Nah, aku berarti harus tahu sih bahwa pamor itu adalah unsur inti dari keris. Karena kalau tidak ada pamor itu berarti bukan keris. Walaupun keleng itu tetap ada material pamornya. Nah, karena keris itu tosanaji seni tempat lipat itu ada 3 faktor. Oke. Baja, besi, pamor. Pamor ini bisa nikel, bisa meteorit. Yang ditempa sedemikian rupa sehingga bisa membentuk wujud atau visual tadi. Oke. Nah, di situ kalau kita melihat keris keleng itu yang hitam tok, yang tidak ada warna putihnya, itu berarti keris keleng. Ada juga yang menyebutnya pengakwojo, walaupun sebenarnya keleng dengan pengakwojo itu berbeda. Oke. Nah, itu nanti bisa kita telah lebih jauh lagi tuh. Nah, itu dari faktor utamanya dulu, bahwa keris itu memang harus ada pamor. Oke, walaupun pamornya tidak terlihat. Terus abis itu yang perlu kita pahami lagi bahwa pamor itu tidak hanya sesederhana pamor. Pamor itu ada jenisnya. Bukan kepada bentuknya, tapi kepada cara pembuatannya. Teknik. Makanya ada yang menyebutkan bahwa kalau jenengan sering mendengar ada pamor miring, ada pamor melumah. Nah, itu berasal dari jenis yang terjadi karena teknik pembuatannya berbeda. Kalau melumah ya dia teknik tempat lipatnya hanya satu arah. Tapi kalau miring itu dia dibolak-balik.
Jadi habis dilipat, tutuk, panasi toh, set. Terus dilipat, tutuk lagi, panasi, set, balik. Sehingga biasanya pamor miring akan apa ya namanya ya? Akan kebanyakan terdapat retakan pada bagian tengah. Tengah bilahnya, karena itu adalah lipatan pamor. Dan pamor miring itu juga banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuk dan penamaannya. Sama halnya juga dengan pamor melumah. Kalau melumah tadi kan kita jika kita membaca literasi tentang pembuatan pamor, itu dia satu arah melipatnya. Melumah kan bahasanya iya menghadap ke atas. Ya, itu hanya satu arah. Set, wes. Jadi habis dilipat, tutuk, deret. Nah, dari dua jenis pamor tadi masih ada pencabangannya lagi. Oke. Yaitu pamor rekan. Oke. Dengan pamor tiban. Oke. Kalau pamor rekan itu pamor yang memang si empu sengaja membuat pamor itu bentuknya seperti apa. Jadi sudah dikonsep dari awal. Ya. Katakanlah, oh aku meh gawe. Wes didesain lah ya. Sudah didesain. Itu pamor rekan. Kalau pamor tiban itu adalah murni alamiah. Terjadi karena ya kalau kita bicara jadi alam semesta. Alam semesta yang menghendaki keris tersebut muncul pamor tiban. Contoh udan mas tiban. Udan mas tiban itu tidak serta-merta si empu kepengin bikin udan mas tiban. Pasti nggak bakal jadi. Jadi bikin pamor melumah yang karena unsur alam semesta tadi bisa menciptakan pamor udan mas tiban. Karena secara pola tidak berpola. Kalau kita bicara tentang pamor udan mas pada umumnya itu ada yang namanya balak 212, balak 5. Jadi 2 1 2 1 2 1 gitu. Itu rekan. Itu memang dibikin. Nah, tinggal pembikinannya. Ada yang dia digedrik, ada yang dia memang timbul. Ya. Nah, kalau yang susulan atau yang bisa dibilang pengkondisian itu pasti ke dalam. Jadi kayak apa ya? Nek dilihat itu kayak lubang-lubang kayak dekok-dekok gitu. Setiap lubang dari udan masnya. Setiap lingkaran dari udan masnya. Karena ke dalam. Ya, karena ke dalam. Nah, itu kita menyebutnya dengan pengkondisian. Ben penak wae. Nah, dari pamor tadi kita sudah bicara tentang teknik pembuatannya, lumah dan miring. Terus kita juga sudah bicara tentang jenisnya, yaitu rekan dan tiban. Nah, dari sini banyak sekali turunannya yang masuk ke yang masuk ke pamor melumah itu apa aja, yang masuk ke pamor miring itu apa aja. Dan setiap dari pamor tadi itu ada maknanya sendiri-sendiri. Dan ada banyak pihak ya, Mas? Banyak banget. Kalau kita bicara tentang pamor melumah saja, yang paling sering dijumpai apa kira-kira Mas Andrew? Taringan. Taringan kebak, betul, itu pamor melumah. Terus kulit semongko. Pengko nisen. Terus wasputa. Itu sudah masuknya ke dalam pamor melumah. Dan lain-lainnya, Pulau Tirto segala macam, tetes sing ware. Itu pamor melumah. Yang masuk ke dalam pamor miring ada Ron Genderu, Sekar Manggar. Sekar Manggar masuk pamor miring. Terus Largangsir, Kenong Ginubah, Ganggeng Kanyut, Nogo Rangsang. Itu hanya sebagian kecil yang sudah saya sebutkan. Dan ada masih 200 juta lagi. Ora ya. Itu terlalu berlebihan. Nah, itu kita hanya bicara tentang apa ya? Garis dasarnya pamor. Kita belum bicara lebih lanjut lagi kepada kenapa kok pamor ini diciptakan. Kenapa kok dulu empu punya angan-angan atau punya harapan bahwa aku tak nggawe udan mas aku tak nggawe pedaringan kebak Nah, itu kan ada misteri sebenarnya. Kenapa kok empu ingin membuat pamor itu? Betul. Apakah ada doa? Apakah itu memang harapan sang empu untuk siapa yang membuat
siapa yang membawa keris ini akan sesuai dengan harapan tadi. Atau itu memang pesanan. Atau untuk diri sendiri. Atau untuk diri sendiri. Tapi jarang sih kalau empu untuk diri sendiri. Ya. Itu jarang. Nah itu kan yang misteri yang sebenarnya tidak bisa dikuak secara tuntas ya. Makanya kita jika membicarakan lebih dalam lagi, kita akan lari kepada filosofi. Filosofi dari apa pamornya? Ini membawa filosofi apa atau harapan apa? Yang sering kita bahas dan bisa kita bahas hanya sampai situ. Tapi untuk apa ya? Gagasan pertamanya si empu itu kenapa? Itu yang sampai saat ini pun mungkin jika kita terka-terka, emang iya ya, gitu loh. Kok iso ya? Iya ya. Kok iso empu nganti bikin sedetail itu, sejauh itu membikin keris. Maksudnya tidak hanya sekedar bentuk keris loh. Nggak sekedar gawe lah. Tidak sekedar membuat, tapi ini memang sampai kepada dalam itu. Nilai jati diri dari keris tadi. Kan itu yang membuat kita apa ini? Terkadang ini ya melamun ya. Iya. Kok iso tekan gini ya? Gitu. Nah, tapi ini Mas. Kan sebegitu banyaknya pamor kan. Di dunia ini ya. Bisa nggak sih itu pamor tuh selalu ada kebaruan itu? Maksudnya kebaruan? Maksudnya oke, yang sudah database adalah pamor sekian. Nanti kayak nanti setelah itu atau ternyata timbullah pamor-pamor baru di Sepuh atau mungkin di Kamardikan menciptakan pamor-pamor lagi. Ada. Yang belum kita bahas adalah pamor raja. Oke. Pamor raja itu adalah pamor yang memang disisipkan di kerisnya. Oke. Jadi kalau kita bicara raja itu ada yang raja Kalacakra, ada yang dia kita mungkin jelasin dulu Mas definisi raja itu Mas. Ya tadi pamor yang disisipkan. Jadi keris sudah jadi, ditambahi pamor. Oke. Sehingga membentuk sesuai dengan bentuknya tadi. Kalau cokro kan berarti kan dia kalau itu roda. Cokro itu roda, kalau itu kalajengking. Skorpion. Nah, itu pasti ada simbolnya itu. Kalau cokro. Nah, yang saya pernah lihat kan ada itu tulisan Arab itu Mas. Itu masuk. Nah, itu ya? tulisan Arab itu juga bisa masuk ke dalam raja. Tapi biasanya kalau tulisan Arab itu dia masuknya ke dalam etsa. Etsa itu jadi dia semacam kinatah yang memang dia tulisan. Gitu. Itu etsa. Ya. Tapi juga mungkin bisa masuk ke dalam jenis raja. Gitu. Itu yang belum kita bahas tadi perihal pamor. Jadi tadi perkara pembaruan mungkin jadi maksudnya ke dalam kategori raja. Tinggal bentuknya apa. Kita mau bikin dia pamor sesuai keinginan kita, ya iso. Enggak sih, tapi sing tak maksud contoh kayak anek pamor kulit semongko ki Mas. Terus aku seorang empu contohan. Aku seorang empu terus aku mau bikin sebuah keris terus aku pengen buat pamor baru yang sing ora enek sing enek lah. Oke, ada. Tapi nek untuk saat iki empuh ya. Tapi nek itu muncul di PB10. Namanya pamornya gedakan. Jadi dia seperti pedagangan kebak, full, rapat banget, putih. Terus ada semacam pola silangnya. Nah itu dinamakan pamor gedakan. Ini ada visualisasinya kok. Oke, nanti boleh dicari nanti. Itu pamor gedakan. Nah, kalau untuk jenis pamor baru sendiri, itu mungkin sudah ada yang menciptakan jenis pamornya. Saya nggak tahu. Belum sampai kepada literasi saya mungkin. Tapi memungkinkan untuk orang membuat pamor baru. Menarik ya. Apa itu? Itulah pamor. Itu pamor ya. Itulah pamor. Jadi tetap setiap pamor pasti akan membawa makna. Tapi kena kembali ke raja itu tadi juga raja berarti bahannya juga sama ya Mas. Ning bahan pamor seperti biasanya nikel. Nikel atau meteorit. Dan kelihatan kok ini susulan baru atau susulan lama kelihatan untuk pamor. Maksudnya ini memang ditambahkan dengan apa ya?
dengan proper atau tidak, katakanlah ngono. Karena nek dengan tambahan baru berarti akan membuat luka besi baru kan. Gitu. Menutup luka lama ya. Menutup luka lama dengan luka baru. aduh. Oke, masuk nenggon filosofi ini mana ya Mas ya. Pamor diciptakan penuh dengan filosofi. Apa ya, menemukan filosofi pada pamor kui, aku nggak ngerti ya. Sebenarnya kita balik ke pertanyaan misteri itu tadi ya Mas ya. Tapi apa buat menemukan filosofi atau mencocokkan filosofi dengan apa visual bentuk dari pamor itu sendiri. Kui gimana sih? Paham nggak maksudku? Mungkin bisa disederhanakan. Bisa disederhanakan ya. Contoh ki kulit semongko ki. Ya. Kulit semongko kan nek secara awam ki kayak apa sih yang dicari dari kulit semongko? Apa yang bisa dipetik dari kulit semongko loh, Mas? Oke. Nah, terus itu di breakdown lah jadi sebuah pamor dan memiliki filosofi yang cukup dalam kuwi. Piye ya? Pertanyaanku rada angel ya. Sulit tapi mungkin bisa tak elaborasi dengan kalimat bahwa kenapa hal-hal yang sederhana malah iso dadi sebuah makna yang mendalam di dalam keris. Yes. Itu kan. Yes. Kenapa hal-hal yang kayak semacam kulit semongko, kita bicara tentang beras tumpah. Nek beras tumpah jadi rada masuk ya. Ya tapi beras tumpah. Oke. Maksudnya itu kan berarti kejadian nih, beras tumpah gitu. Was putah. Mungkin dengan kejadian itu kok iso ya diimplementasikan dalam keris dan dengan bisa makna sebegitu dalam. Iya, dengan makna sebegitu dalam. Gitu kan? Yes. Nek meh kita membicarakan tentang hal itu wes murni apa ya? Makanya keris disebut adiluhung kan. Itu sudah banyak koyo kelas awak dhewe ra tekan. Ya. Pertanyaanku tapi filsafat ta, men. Nek koyo kelas filsafat ta, men. Seperti kita pun kuwi ra tekan untuk menjawab hal itu. Kenapanya kuwi sing ra tekan. Ngopo ya? Kan ngono. Itu ya nanti mungkin teman-teman aja ya mungkin menjawab ya. Itu teman-teman ya. Makanya ya itu. Krisis kompleks itu. Nek sing apa umum dipahami kan kayak misal banyu mili katakanlah. Banyu mili kan ya wis dipahami kan. Ya, air mengalir ya. Air mengalir berarti kerezekiannya enek terus lah. Tapi dengan adanya banyak pamor terus ada hal sederhana. Terus anjir begitu dalam ya ternyata ya. Sing aku ora kepikiran loh. Iya kok kowe. Ini angel ini awak dhewe kan. Iya susah, kita ora tirakat. Kita belum sampai kepada ketenangan diri yang lebih. Kita juga masih sibuk dengan hal duniawi. Jadi untuk menambah kepada ranah tersebut ya masih jauh sekali kita ini. Tambah umur awak dhewe isih piro. Yaitu nek meh kita mencoba masuk ke dalam dunia itu. Katanya memang kudu ngecolok kabeh awak dhewe. Ngono. Di podcast ngene iki ra kanggo iki. Podcast ngene iki enggak kepake iki. Iya, oke. Karena untuk sampai kepada titik itu kan sebenarnya lebih kepada apa ya? Bisa jadi pengalaman spiritual juga kan. Ngono. Terus nek tak singgung soal esoteri, Mas. Makanya filosofi wis ya. Filosofi wis. Dan enek angel lah dibahas lah. Tadi kan udah dibahas. Nah, nek soal esoteri kan filosofi timbul karena kemauan empuan. Terus bukan kemauan, harapan empu, terus niat empu. Nah, nek secara esoteri kan dari beberapa literasi yang saya baca itu kan mesti ada juga yang mengatakan bahwa pamor itu bertuah ya. Oke, berarti terus ada penjabaran nih. Oh, pamor iki tuahnya seperti ini. Cocok untuk
orang-orang yang kayak gini. Nah, Mas Kevin merespon gue piye? Nah, itu kembali lagi kepada filosofi sebenarnya. Karena mungkin untuk pengetahuan umum, tuah kui mau ngambilnya juga dari esoteri. Untuk pengetahuan umum, tuah itu adalah esoteri. Iya, tuah adalah esoteri. Padahal, wah ini saya takut salah ngomong gitu. Tapi yang jelas adalah tuah dan esoteri tadi itu adalah penggabungan daripada makna yang ditangkap dengan harapannya. Nah, muncullah kalimat angsar. Iki bahwa keris iki membawa apa? Itu nek untuk pengetahuan awam ya, pengetahuan umum. Kita tidak bicara tentang perwujudannya. Tapi kita bicara tentang keris ini membawa apa. Nek kita sudah memahami bahwa dapur dan pamornya itu selaras dengan pembawa kerezekian, ya wes, tinggal dikaitkan dengan pembawa kerezekian. Apapun itu. Contoh dapure jalak sangu tumpeng. Ketemu udan mas katakanlah. Wes kuwi, tapi angel banget kuwi jalak sangu tumpeng ketemu udan mas kuwi. Angel banget. Jangan jalak sangu tumpeng secara filosofi dapurnya, kuwi wes jalak sangu tumpeng. Burung jalak itu sing giat bekerja keras lah. Terus sangu tumpeng kan akeh banget kuwi lawuhe iki. Berarti kemakmuran. Jadi jalak sangu tumpeng dhewe wis rajin bekerja segala macem. Sangune tumpeng, gone akeh banget iki. Dhewe makmur. Ditambah udan mas. Makmur meneh. Tambah makmur neh, mulya. Nah, itu diambillah ke dalam sebuah angsar tadi. Oke. Menjadilah bahwa keris iki cocok untuk kerezekian. Oke. Cocok untuk katakanlah perdagangan atau jual beli segala macam. Oke. Seperti itu. Yeah. Itu implementasi daripada nilai secara sederhana. Tapi nek kita bicara esoteri yang benar-benar esoteri, nah ini nggak bisa diperdebatkan. Angkat tangan ya. Bukan angkat tangan, tapi tidak bisa diperdebatkan. Yeah. Karena gray area. Yeah. Seperti itu. Oke. Ini kan rata-rata kan mas. Rata-rata kan empu membuat keris kan dengan pamor itu kan pasti ada harapan baik. Ya, pasti harapan baik. Tapi jari ini enek juga sing pamor sing jan iki pamor yang tidak baik ngono, Pak. Iso? Bisa jadi. Stop dulu di sini. Padahal aku meh ngomong gitu. Terus. Stop dulu di sini, kita lanjut di episode selanjutnya. Ngono. Oh, meh dikat ngene iki modele. Siap. Oke, lanjut dulu. Oke, gitu ya teman-teman. Setelah ini kita akan mengupas soal pamor dengan apa berarti sebutannya ya? Ya, apakah semua pamor itu bermaksud baik? Yes, dan udah ada barang di sebelah kita. Enggak di sebelah, di tengah-tengah kita. Tengah-tengah kita. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa yang muda yang berbudaya. Saya Merahayu.